Bayangkan, pasukan elit terjebak di hutan lebat, tanpa jalan, tanpa landasan, dan musuh bergerak cepat dari segala arah. Dalam situasi seperti ini, bukan tank, bukan jet tempur, tetapi satu mesin inilah yang menentukan hidup dan mati ketika kita berbicara tentang kekuatan militer sebuah negara. Gambaran yang muncul hampir selalu sama: tank berat di daratan, kapal perang raksasa di lautan, dan jet tempur supersonik di langit. Namun kenyataannya, medan perang modern telah berubah drastis. Konflik hari ini jarang terjadi di padang terbuka. Justru sebaliknya, pertempuran kini berlangsung di hutan lebat, pegunungan terjal, kota padat penduduk, hingga pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau. Dan di medan seperti inilah, satu alutsista menjadi penentu keseimbangan kekuatan. Helikopter serang. Helikopter serang bukan sekadar pesawat bersenjata. Ia adalah jembatan antara kekuatan darat dan udara. Mampu terbang rendah mengikuti kontur medan, bereaksi cepat, dan memberikan tembakan presisi langsung ke titik pertempuran. Dalam banyak konflik modern, helikopter serang seringkali menjadi pembalik keadaan dalam hitungan menit, terutama saat pasukan darat terjebak atau musuh bergerak lincah. Dan di Asia Tenggara, peran ini jauh lebih krusial dibanding kawasan lain. Asia Tenggara memiliki karakter geografis yang ekstrim dan kompleks. Hutan tropis rapat, pegunungan panjang, sungai besar, garis pantai berliku, serta ribuan pulau yang tersebar luas. Aku mulai affiliate luar negeri. Dan sekarang fokus ke penghasilan dolar. Di sini sudah ada kelas, grup diskusi, e-book, dan modul video yang bisa diulang kapan aja. Kalau mau mulai, klik link di deskripsi. Belum lagi kota-kota dengan kepadatan penduduk tinggi. Dalam kondisi seperti ini, alutsista berat konvensional seringkali tidak efektif. Sebaliknya, helikopter serang justru menjadi solusi ideal, mampu beroperasi tanpa landasan pacu, menjangkau wilayah terpencil, dan memberikan dukungan tempur langsung. Namun, meskipun berada di kawasan yang sama, setiap negara Asia Tenggara memiliki pendekatan berbeda dalam membangun armada helikopter serangnya. Myanmar adalah contoh paling ekstrem. Selama puluhan tahun, militernya menghadapi konflik internal di wilayah pegunungan dan perbatasan yang minim infrastruktur. Dalam kondisi ini, helikopter serang bukan hanya senjata, melainkan alat kontrol wilayah. Myanmar mengandalkan satu platform utama yang terkenal akan kekuatannya, yaitu Mi-35P buatan Rusia. Dijuluki tank terbang, helikopter ini dirancang untuk bertahan dari tembakan senjata ringan dan tetap melanjutkan misi meski mengalami kerusakan. Uniknya, Mi-35P mampu mengangkut pasukan infanter bersenjata sambil tetap berfungsi sebagai helikopter serang penuh. Dengan sekitar 20 unit aktif, armada ini menjadi tulang punggung operasi militer Myanmar efektif, brutal, dan sangat cocok untuk konflik internal berkepanjangan. Berbeda total dengan Myanmar, Singapura memilih pendekatan yang nyaris berlawanan. Negara kota ini tidak memiliki konflik internal dan wilayahnya sangat kecil. Namun justru karena itu, Singapura membangun kekuatan militer berbasis teknologi tinggi dan kesiapan maksimal. Dalam hal helikopter serang, Singapura hanya mengoperasikan satu jenis, yaitu A-64D Apache Longbow. Jumlahnya memang tidak banyak, sekitar 19 unit, namun seluruhnya berada dalam kondisi operasional tinggi. Apache Longbow bukan sekadar helikopter, melainkan sistem tempur terintegrasi. Radar di atas rotor memungkinkan helikopter mendeteksi dan mengunci target tanpa harus menampakkan badan pesawat. Sebuah keunggulan besar di medan perang modern. Pendekatan ini mencerminkan filosofi Singapura. Sedikit, tetapi sangat mematikan. Thailand berada di posisi tengah. Mereka masih mengoperasikan A-1 Cobra, helikopter legendaris era Perang Dingin yang meski tua, tetap efektif untuk dukungan tembakan jarak dekat. Selain itu, Thailand menggunakan helikopter ringan bersenjata untuk misi pengintaian dan operasi cepat di medan sulit. Yang menarik, Thailand mulai berinvestasi pada helikopter serang ringan modern
yang dirancang khusus untuk operasi kontrainsurgensi. Kombinasi antara platform lama yang teruji dan platform baru yang lincah memberi Thailand fleksibilitas operasional yang besar. Sebagai negara kepulauan dengan konflik internal berkepanjangan, Filipina membutuhkan helikopter serang yang cepat dan mudah digerakkan. Salah satu akuisisi terpenting mereka adalah T-129 Atak buatan Turki. Helikopter modern ini dirancang khusus untuk pertempuran darat, lengkap dengan meriam, roket, dan rudal anti-tank. Selain itu, Filipina juga mengandalkan helikopter ringan yang dimodifikasi untuk peran tempur, sangat efektif untuk operasi di kota, hutan, dan pulau-pulau kecil. Hasilnya, Filipina memiliki armada yang fleksibel dan responsif terhadap berbagai ancaman. Di puncak kawasan Asia Tenggara, Indonesia tampil sebagai negara dengan armada helikopter serang terbesar dengan wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Tantangan keamanan Indonesia sangat beragam, mulai dari pengamanan perbatasan hingga operasi di daerah terpencil. TNI Angkatan Darat mengoperasikan kombinasi helikopter berat dan ringan, AH-64E Apache, Guardian, Mi-35, serta helikopter ringan buatan dan rakitan dalam negeri. Yang membuat Indonesia unik bukan hanya jumlah armadanya, tetapi juga keterlibatan industri pertahanan nasional. Kemampuan perakitan dan pemeliharaan di dalam negeri memberikan keunggulan strategis jangka panjang. Namun, tantangan ke depan tidak berhenti pada jumlah dan jenis. Perang modern menuntut integrasi data real-time, kerjasama dengan drone, dan kemampuan bertahan dari sistem pertahanan udara canggih. Pertanyaannya, kini bukan lagi siapa yang punya helikopter terbanyak, melainkan siapa yang mampu menggunakannya paling efektif. Di Asia Tenggara yang penuh hutan, pulau, dan kota padat, penguasaan udara rendah bukan sekadar keunggulan taktis, melainkan kunci kendali strategis. Helikopter serang bukan hanya mesin perang. Ia adalah cerminan cara sebuah negara memandang ancaman, kesiapan, dan masa depan pertahanannya. Dan satu hal semakin jelas, siapa yang menguasai langit rendah, dialah yang memegang kendali permainan. Selain faktor teknis dan jumlah armada, ada satu aspek yang jarang dibahas, namun sangat menentukan kekuatan helikopter serang di Asia Tenggara, yaitu uang dan industri pertahanan. Setiap unit helikopter serang modern bukan hanya alat tempur, tetapi juga investasi bernilai ratusan juta dolar yang melibatkan kontrak jangka panjang, pelatihan awak, suku cadang, hingga sistem persenjataan. Di balik setiap helikopter Apache, Atak, atau Mi-35, berdiri perusahaan raksasa pertahanan dunia. Nama-nama seperti Boeing, Lockheed Martin, Leonardo, Turkish Aerospace, hingga Rostec Rusia bukan sekadar produsen, tetapi aktor strategis dalam geopolitik global. Negara yang membeli helikopter serang modern seringkali juga membeli akses teknologi, jaringan logistik, dan pengaruh politik. Inilah mengapa akuisisi helikopter serang hampir selalu berkaitan dengan anggaran pertahanan nasional. Negara dengan ekonomi stabil dapat menjaga kesiapan tempur tinggi melalui pemeliharaan rutin dan modernisasi avionik. Sebaliknya, negara dengan anggaran terbatas harus memilih antara jumlah, kesiapan, atau teknologi. Pilihan ini langsung berdampak pada daya gentar militer mereka. Lebih jauh lagi, tren terbaru menunjukkan bahwa helikopter serang masa depan tidak akan berdiri sendiri. Mereka akan terhubung dengan drone pengintai, satelit, sistem radar darat, dan pusat komando digital. Konsep perang jaringan ini membuat satu helikopter bernilai jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya, karena menjadi bagian dari ekosistem tempur yang terintegrasi. Bagi negara-negara Asia Tenggara, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah helikopter serang masih relevan, tetapi berapa lama mereka bisa bertahan tanpa modernisasi. Sistem pertahanan udara murah, rudal, MAN-PADS, dan drone kamikaze membuat medan tempur semakin berbahaya bagi helikopter yang tidak dilengkapi perlindungan modern. Pada akhirnya, kekuatan helikopter serang tidak hanya ditentukan oleh senjata dan jumlahnya, tetapi oleh visi strategis, kekuatan ekonomi, dan kemampuan industri pertahanan nasional. Di era peperangan modern, siapa yang mampu menggabungkan teknologi, anggaran,
dan strategi jangka panjang. Dialah yang akan tetap bertahan dan unggul di langit rendah Asia Tenggara.